Diperlukan lebih dari sekadar keberanian untuk mengakui bahwa Anda mungkin tidak disukai, bahwa energi yang Anda berikan kembali kepada Anda sebagai sesuatu yang dingin dan jauh. Ada kalanya kita merasa, jauh di lubuk hati, ada sesuatu yang tidak beres. Kita memasuki sebuah ruangan, dan rasanya seperti suhu turun beberapa derajat. Sebuah lelucon yang kita lontarkan disambut dengan tawa yang hambar, atau bahkan tidak sama sekali. Sebuah pujian yang kita berikan terasa seperti sebuah kalimat yang melayang di udara, tanpa pernah mendarat di hati penerimanya. Pengalaman-pengalaman ini, meskipun kecil dan seringkali tidak terucap, dapat menggerogoti rasa percaya diri dan keyakinan kita pada diri sendiri. Sebagai manusia, kita mendambakan hubungan dan penerimaan, dan ketika kita merasakan penolakan, bahkan yang paling halus sekalipun, itu bisa terasa menyakitkan. Dalam dunia stoikisme, kita tidak melihat perasaan ini sebagai tanda kegagalan pribadi. Sebaliknya, kita melihatnya sebagai informasi. Informasi yang, jika diinterpretasikan dengan benar, dapat membantu kita tumbuh dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik. Alih-alih tenggelam dalam kesedihan atau kemarahan karena tidak disukai, seorang stoik akan bertanya, mengapa ini terjadi? Dan apa yang bisa saya pelajari dari ini? Mari kita selami 7 ciri yang, dari sudut pandang stoik, mungkin mengindikasikan bahwa Anda tidak disukai oleh orang lain. Ingatlah, ini bukan untuk menghakimi diri sendiri, melainkan untuk memberikan panduan, peta jalan untuk introspeksi, dan kesempatan untuk berkembang. Ciri yang pertama, bahasa tubuh yang tertutup. Pernahkah Anda mencoba memulai percakapan dengan seseorang dan mereka secara refleks menyilangkan tangan mereka di dada atau memutar tubuh mereka sedikit menjauh dari Anda? Ini adalah bahasa tubuh yang sering kali tidak disengaja, namun sangat jelas mengindikasikan ketidaknyamanan atau keengganan untuk terhubung. Dalam stoikisme, kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bereaksi terhadap kita. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk membuka diri secara fisik maupun emosional. Namun kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapi hal tersebut. Alih-alih merasa sakit hati atau ditolak, seorang stoik akan mengamati. Mereka akan melihat bahwa orang ini mungkin sedang memiliki hari yang buruk, atau mereka memang tidak merasa nyaman dengan interaksi sosial, atau mungkin memang ada sesuatu tentang interaksi ini yang membuat mereka tidak nyaman. Kita tidak perlu mengambilnya secara pribadi. Tindakan bijaksana adalah mundur sedikit, memberi mereka ruang, dan tidak memaksakan percakapan. Kita bisa tetap bersikap ramah, tetapi tanpa menaruh harapan bahwa mereka akan membalas dengan kehangatan yang sama. Dengan demikian, kita melindungi ketenangan batin kita dari pengaruh eksternal yang berada di luar kendali kita. Ciri yang kedua, mereka selalu sibuk untuk Anda. Saat Anda mengajak seseorang untuk minum kopi, makan siang atau sekadar mengobrol, dan mereka selalu menjawab dengan, "Oh, aku sangat sibuk," atau "Maaf, jadwal saya penuh." Itu mungkin bukan kebetulan. Tentu saja, kita semua sibuk. Namun, bagi orang yang benar-benar ingin menghabiskan waktu dengan Anda, mereka akan menemukan cara. Dresen akan menyarankan waktu lain, atau setidaknya menunjukkan penyesalan yang tulus karena tidak dapat bergabung. Jika jawaban mereka selalu berupa penolakan, tanpa adanya usaha untuk menemukan alternatif, ini adalah indikasi bahwa mereka tidak memprioritaskan waktu bersama Anda. Dari sudut pandang stoik, ini adalah kenyataan yang harus kita terima. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menghabiskan waktu dengan kita. Mencoba melakukannya hanya akan menghasilkan frustrasi dan penderitaan. Penerimaan adalah kuncinya. Terima bahwa pada saat ini, hubungan ini tidak ada di daftar prioritas mereka, dan alihkan energi Anda ke hubungan lain yang saling menguntungkan. Ciri yang ketiga, percakapan yang satu arah. Apakah beri Anda selalu menjadi orang yang mengajukan pertanyaan? Apakah Anda merasa bahwa Anda adalah satu-satunya yang berusaha untuk menjaga percakapan tetap hidup? Sebuah percakapan yang sehat adalah jalan dua arah, di mana kedua belah pihak saling berbagi, bertanya, dan mendengarkan. Jika seseorang terus-menerus memberikan jawaban yang singkat, menghindari bertanya tentang hidup Anda, atau mengalihkan topik kembali ke diri mereka sendiri, ini adalah tanda bahwa mereka tidak tertarik untuk mengenal Anda lebih dalam. Seorang stoik tidak akan menyalahkan orang tersebut karena keegoisan mereka. Sebaliknya, mereka akan melihatnya sebagai pelajaran tentang karakter manusia. Mereka akan memahami bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas atau keinginan untuk terlibat dalam percakapan yang dalam dan saling menguntungkan. Daripada memaksakan hubungan, kita bisa berlatih untuk mendengarkan
tetapi dengan kesadaran bahwa mungkin tidak ada timbal balik yang setara. Ini memungkinkan kita untuk tetap tenang dan damai, tanpa menaruh harapan yang tidak realistis pada orang lain. Ciri yang keempat, mereka tidak mengingat hal-hal kecil. Anda pernah menceritakan kepada seseorang tentang hobi baru yang Anda geluti, atau tanggal penting dalam hidup Anda, dan beberapa minggu kemudian, mereka tampak sepenuhnya melupakannya. Tentu, ingatan manusia bisa saja tidak sempurna. Namun ketika seseorang peduli, mereka cenderung membuat usaha untuk mengingat detail-detail kecil yang penting. Bagi Anda, itu adalah cara mereka menunjukkan bahwa mereka mendengarkan dan menghargai Anda. Ketika seseorang secara konsisten gagal mengingat hal-hal penting tentang Anda, ini mungkin karena mereka tidak secara aktif mendengarkan. Pikiran mereka sudah berada di tempat lain. Dalam konteks stoikisme, kita harus memahami bahwa ingatan dan perhatian adalah hadiah, bukan hak. Kita tidak bisa menuntutnya dari orang lain. Kita hanya bisa menghargai mereka yang memberikannya. Daripada merasa sakit hati, gunakan ini sebagai kesempatan untuk melatih pengendalian diri dan menerima bahwa setiap orang berinteraksi dengan dunia dengan cara yang berbeda. Ciri yang kelima, mereka menghindari kontak mata. Mata adalah jendela jiwa, dan kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling intim. Seseorang yang menghindari kontak mata dengan Anda mungkin merasa tidak nyaman, atau mereka mungkin merasa bersalah, atau mungkin mereka hanya tidak tertarik pada apa yang Anda katakan. Menghindari kontak mata adalah cara mereka untuk mendirikan penghalang. Sinyal bahwa mereka tidak ingin terhubung dengan Anda pada tingkat yang lebih dalam. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita ubah. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk melihat kita. Namun, kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapi hal ini. Alih-alih merasa tidak dihargai, kita bisa berlatih ketenangan batin. Kita dapat terus berbicara dengan percaya diri, tanpa membiarkan kurangnya kontak mata mereka mengikis rasa harga diri kita. Kita tahu nilai diri kita tidak bergantung pada validasi dari orang lain, terutama validasi sekecil kontak mata. Ciri yang keenam, mereka menghindari Anda di depan orang lain. Mungkin Anda merasa bahwa Anda memiliki hubungan yang cukup baik dengan seseorang saat Anda berdua saja. Tetapi begitu mereka berada di depan teman-teman atau kolega mereka, mereka tiba-tiba menjadi dingin atau bahkan mengabaikan Anda. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa mereka tidak nyaman untuk diasosiasikan dengan Anda di depan orang lain. Ini adalah bentuk penolakan yang paling menyakitkan, karena ia menunjukkan bahwa hubungan Anda dianggap pribadi dan tidak layak untuk ditampilkan di muka umum. Stoikisme mengajarkan kita tentang independensi dari opini orang lain. Opini mereka terhadap kita adalah di luar kendali kita, dan karenanya tidak relevan dengan kebaikan batin kita. Jika tidak seorang merasa malu untuk diasosiasikan dengan Anda, itu adalah masalah mereka, bukan masalah Anda. Mereka hidup dalam ketakutan akan penilaian orang lain, sementara Anda bisa hidup dalam kebebasan. Jangan biarkan sikap mereka mendefinisikan nilai Anda. Nilai Anda datang dari karakter dan kebajikan Anda sendiri. Ciri yang ketujuh, mereka sering menghina Anda dengan pura-pura bercanda. Ada garis tipis antara candaan yang menyenangkan dan ejekan yang tersembunyi. Ketika seseorang sering melontarkan komentar sinis atau merendahkan dengan dalih, hanya bercanda, itu adalah bentuk agresi pasif yang sangat merusak. Mereka mungkin membuat lelucon tentang penampilan Anda atau tentang ide-ide Anda, dan kemudian segera mundur dengan mengatakan, "Santai saja, aku cuma bercanda." Namun, jauh di lubuk hati, komentar-komentar ini bisa terasa seperti tusukan kecil yang terus-menerus. Bagaimana seorang stoik menanggapi hal ini? Dengan penguasaan diri dan ketenangan batin, mereka akan melihat bahwa orang ini mungkin merasa tidak aman dan bahwa mereka mencoba untuk mengangkat diri mereka sendiri dengan merendahkan orang lain. Kita tidak perlu merespons dengan kemarahan atau kesedihan. Kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa menanggapi dengan ketenangan dan tanpa membiarkan komentar mereka menggoyahkan kita. Jika perlu, kita bisa dengan tenang menyatakan bahwa kita tidak menemukan candaan itu lucu. Ini adalah tindakan yang berani dan stoik, karena ia menegaskan batas-batas kita, tanpa perlu terlibat dalam perdebatan emosional. Pada akhirnya, kesimpulan dari semua ini bukanlah untuk menuntut orang lain mengubah sikap mereka. Itulah satu-satunya hal yang berada di luar kendali kita. Sebaliknya, tujuan dari pemahaman ini adalah untuk memperdalam pemahaman kita tentang diri sendiri dan bagaimana kita menanggapi dunia.
Jika Anda menyadari salah satu atau bahkan semua dari ciri-ciri ini, jangan biarkan hal itu membuat Anda merasa tidak layak. Gunakan ini sebagai informasi. Gunakan ini sebagai peta jalan untuk memahami di mana Anda harus meletakkan energi Anda dan di mana Anda harus melepaskannya. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dan ketenangan batin datang dari dalam, bukan dari persetujuan atau penerimaan orang lain. Orang mungkin tidak menyukai Anda, tetapi itu tidak berarti Anda tidak berharga. Anda berharga karena Anda memiliki kemampuan untuk berpikir, untuk bertindak dengan kebajikan, dan untuk tumbuh. Fokuslah pada apa yang dapat Anda kendalikan. Bagaimana Anda hidup, bagaimana Anda memperlakukan orang lain, dan bagaimana Anda menjaga ketenangan batin Anda sendiri. Disitulah letak kekuatan sejati.